Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang judul praktikum kali ini, yaitu pemisahan antosianin dengan kromatografi kertas atau KKT. Pertama, kita akan membahas tentang antosianin. Secara kimia, semua antosianin merupakan turunan dari kation flavilium, yang merupakan struktur dasar dari antosianidin. Menurut Harbon dan Greyer, semua antosianin merupakan turunan suatu struktur aromatik tunggal, yaitu sianidin yang dengan penambahan atau pengurangan gugus hidroksil, metilasi, atau glikosilasi maka jenis antosianin lain terbentuk. Antosianin merupakan salah satu dari kelompok pigmen utama pada tanaman. Pigmen ini berada pada sebagian besar tanaman tingkat tinggi dan terdapat pada seluruh bagian tanaman. Pigmen antosianin sebagian besar terdapat pada tanaman yang berbunga dan menghasilkan warna dari merah tua sampai biru pada bunga, buah, dan daun. Warna yang dihasilkan dari antosianin ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu kandungan pigmen, pH, suhu, enzim, logam, dan kopigmentasi. Glikolisasi dan metilisasi juga turut mempengaruhi warna dari pigmen tersebut. Penambahan gugus glikosida atau peningkatan jumlah gugus hidroksil bebas pada rantai karbon nomor 5 atau cincin A dapat meningkatkan warna kebiruan, sedangkan metilasi dapat meningkatkan warna kemerahan. Berikut ini adalah gambar tumbuhan selasih atau Basilikum. Klasifikasi tumbuhan: Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledon, bangsa Amaranthase, suku Lamiaceae, marga Ocimum, jenis Ocimum basilicum. Deskripsi tumbuhan: selasih merupakan herba tegak, sangat harum, tinggi 0,6 sampai 1,6 meter, batang coklat, segi 4. Daun tunggal berhadapan, bertangkai, panjang 0,5 sampai 2 cm, bulat telur, ujung dan pangkal agak meruncing, permukaan daun agak halus dan bintik-bintik lenjar. Tulang daun menyirip, tepi bergerigi, panjangnya 3,5 sampai 7,5 cm, lebar 1,5 sampai 2,5 cm. Warna hijau tua. Bunga berwarna putih atau lembayung. Kelopak sisi luar berambut, bulat telur terbalik dengan tepi mengecil sepanjang tabung. Biji keras, coklat tua, bila dimasukkan dalam air akan mengembang. Kandungan kimia selasih atau basilikum, di mana daun mengandung asam kafeat, p-asam kumarat, miresin, rutin, quercetin. Seluruh herba mengandung minyak menguap yang terdiri dari 1,8 sineol, pecimen, limonen, linalol, metilkaviol, metilsinamat, pinen, safrol, alfa-terpinen. Kegunaan selasih atau basilikum, di mana digunakan sebagai obat, pestisida nabati, penghasil minyak atsiri, sayuran dan minuman penyegar. Selasih juga telah digunakan sebagai anti-ekspektoran. Kamfor, delimonen, miresen, dan timol mempunyai aktivitas sebagai anti-repelan. Pada percobaan ini digunakan metode pemisahan dengan kromatografi kertas. Kromatografi kertas adalah suatu metode pemisahan campuran dari substansinya menjadi komponen-komponen berdasarkan distribusi suatu senyawa pada dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Kromatografi kertas sering digunakan untuk memisahkan zat atau bahan kimia yang berwarna, terutama pigmen. Selain itu, dapat juga digunakan untuk menganalisis warna primer atau sekunder pada percobaan tinta. Prinsip kerja dari kromatografi kertas berdasarkan pada adsorpsi dan kepolaran, di mana adsorpsi didasarkan pada panjang komponen dalam campuran yang diadsorpsi pada permukaan fase diam, dan kepolaran komponen berpengaruh karena komponen akan larut dan terbawa oleh pelarut jika memiliki kepolaran yang sama, serta kecepatan migrasi pada fase diam dan fase gerak. Pelarut bergerak lambat pada kertas, komponen-komponen bergerak pada laju yang berbeda,
dan campuran dipisahkan berdasarkan pada perbedaan bercak warna. Prosedur percobaan. Ditimbang 10 gram daun selasi segar, kemudian dihaluskan. Ditambahkan pelarut HCl 1% dalam metanol sampai terendam. Dibiarkan 10-15 menit, kemudian disaring. Filtrat dipakai untuk identifikasi menggunakan kromatografi kertas. Jika jumlah sampel yang digunakan banyak, bahan dimaserasi selama 5 menit dalam pelarut HCl 1% dalam metanol. Maseratnya disaring, kemudian filtrat atau supernatan dipekatkan dengan bantuan alat rotary evaporator pada suhu 35-40 derajat Celcius sampai volumenya 1/5 dari semula. Filtrat yang diperoleh dipakai untuk identifikasi menggunakan kromatografi kertas. Fungsi penambahan bahan yang pertama HCl 1% sebagai pelarut organik untuk melarutkan senyawa antosianin pada korola bunga yang akan berfungsi untuk proses elusi nanti. Yang kedua, fase gerak. Fase gerak terdiri atas fase mobil dan fase stasioner, yang dimana fase mobil adalah fase yang mengalir pada melalui kertas yang mengandung zat tersebut. Dan fase stasioner adalah fase yang terikat pada kertas karena mempunyai afinitas yang tinggi terhadap kertas tersebut. Fase gerak yang pertama adalah HCl 1% terdiri dari HCl pekat 1 mili sebagai fase mobil, Aquades 10 mili sebagai fase diam. Fase gerak yang kedua yaitu asam asetat glasial terdiri dari asam asetat glasial 1,5 mili sebagai fase mobil dan Aquades 10 mili sebagai fase stasioner. Fase gerak yang ketiga adalah campuran butanol, asam asetat, dan air perbandingan 4:1:5. Butanol sebagai semi fase mobil dan stasioner, asam asetat sebagai fase mobil, dan air sebagai fase stasioner. Yang ketiga, ada uap amonia sebagai penampak bercak atau noda di bawah sinar UV. Yang keempat, fase diam. Yang dipakai adalah kertas Whitman nomor 1 untuk melekatnya berbagai senyawa berdasarkan afinitasnya terhadap pelarut dan kertas. Karakteristik dari kertas-kertas kromatografi, tipe kertas, kertas tipis, dan kertas tebal. Kecepatan aliran cepat, kertas tipis nomor 4, kertas tipis nomor 54, kertas tipis nomor 540. Kecepatan aliran sedang, kertas tipis nomor 7, kertas tipis nomor 1. Kecepatan aliran lambat, kertas tipis nomor 2, kertas tipis nomor 30. Kecepatan aliran cepat, kertas tebal nomor 31, kertas tebal nomor 17. Kecepatan aliran sedang, kertas tebal nomor 3, kertas tebal nomor 3 mm. Perbedaan antara jenis-jenis kertas terletak pada yang pertama kerapatan serat-serat, yang kedua kecepatan mengalir atau flow rate, larutan elusi, yang ketiga tebal kertas, yang keempat kehalusan permukaan, dan yang terakhir kelima cara pembuatan dan pemurnian. Identifikasi senyawa antosianin dengan metode KKT, yaitu pada pembuatan fase gerak. Fase gerak 1 yaitu HCl 1%, HCl pekat 1 mili dietkan dengan 10 mili Aquades. Kemudian fase gerak 2, asam asetat glasial 5%, yaitu 1,5 mili dan dietkan dengan Aquades sampai dengan 10 mili. Kemudian pembuatan fase gerak yang ketiga, campuran butanol banding asam asetat banding air, yaitu 4:1:5. Kemudian dijenuhkan chamber dengan masing-masing fase gerak, ditutup mulut chamber dengan penutup dan dioleskan vaselin pada sisi mulut chamber, didiamkan hingga diperoleh chamber yang jenuh.
Nah, selanjutnya, penotolan pada kertas saring Wetman nomor 1. Sebagai fase diam, disiapkan fase diam yaitu kertas Wetman nomor 1, ditotolkan filtrat atau ekstrak jenuh pada kertas Wetman nomor 1 hingga jenuh dengan metode pita, yaitu titik penotolan 3 cm dari batas bawah. Dipasangkan tali dari batas pengembang dari masing-masing fase diam, dimasukkan fase diam secara perlahan ke dalam chamber yang telah jenuh, ditunggu hingga noda dari titik penotolan merambat naik hingga 1 cm dari garis batas atas, kemudian dikeluarkan kertas saring dan didiamkan sampai kering. Diamati noda yang terjadi dengan difluoresensi pada panjang gelombang 366, kemudian ditambahkan dengan larutan penampak bercak, uap amoniak, dan difluoresensi pada panjang gelombang 366, diamati noda yang terjadi, dihitung harga RF dari noda, dan dilakukan pengulangan pada masing-masing fase gerak. Pada percobaan pemisahan antosianin dari daun selasih, dilakukan dengan proses ekstraksi senyawa antosianin dengan merendam sampel dalam metanol dan ditambahkan dengan asam klorida 1%. Proses ekstraksi tersebut didasarkan pada sifat fisika dan kimia dari antosianin. Dilihat dari kelarutan antosianin yang larut dalam pelarut polar seperti metanol, aseton, atau kloroform, terlebih sering dengan air dan diasamkan dengan asam klorida atau asam format. Kemudian diidentifikasi antosianin menggunakan metode KKT dengan fase diam yaitu kertas saring Wetman nomor 1 yang bersifat polar dan digunakan 3 jenis fase gerak yaitu HCl 1%, asam asetat glasial 15%, dan pelarut multikomponen yaitu BAW dengan perbandingan 4:1:5. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, diperoleh hasil noda dan harga RF dengan fase gerak HCl 1% pada fluoresensi UV dengan panjang gelombang 366 nanometer, yaitu terbentuk satu noda pada kertas Wetman di mana noda tersebut berwarna biru dan harga RF sebesar 0,3429. Percobaan yang dilakukan dengan fase gerak asam asetat glasial 15%, diperoleh hasil noda dan harga RF pada fluoresensi UV dengan panjang gelombang 366 nanometer yaitu terbentuk dua noda di mana diperoleh noda 1 berwarna ungu pudar dengan harga RF sebesar 0,8286 dan noda 2 berwarna biru dengan harga RF sebesar 0,9143. Percobaan yang dilakukan dengan fase gerak BAW diperoleh hasil noda dan harga RF pada fluoresensi UV dengan panjang gelombang 366 nanometer yaitu terbentuk 4 noda di mana diperoleh noda 1 berwarna biru pudar dengan harga RF sebesar 0,7429, noda 2 berwarna biru muda dengan harga RF sebesar 0,8286, noda 3 berwarna violet dengan harga RF sebesar 0,8571 dan noda 4 berwarna merah keunguan dengan harga RF sebesar 0,9143. Menurut Lestario dan kawan-kawan, salah satu pigmen alami yang berpotensi sebagai alternatif pengganti pewarna sintetik adalah antosianin. Pigmen ini tergolong dalam senyawa flavonoid dan bertanggung jawab terhadap timbulnya warna oranye, jingga, merah, ungu, dan biru pada beberapa daun, bunga, dan buah. Berdasarkan pernyataan yang disebutkan, pada percobaan pemisahan antosianin dari daun selasih, ditemukan adanya senyawa antosianin yang ditandai dengan munculnya noda berwarna ungu, biru, violet, dan merah keunguan pada hasil. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.